Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farfars Basri. Saya akan menjelaskan cara menggunakan SolidWorks. Nah, sebelum kita mulai, kita pencet new dulu di sebelah kiri atas. Nah, nanti di sini kita dikasih beberapa pilihan, ada part, assembly, drawing. Kita mengenal part dan pencet OK. Nah, nanti kita masuk ke bagian untuk menggambarnya. Nah, di sini pertama kali kita pencet plan-nya dulu. Kita mau pilih plan apa? Mau front plan, top plan, atau right plan. Kita pakai top plan biar lebih gampang. Dari sini kita klik kanan ke sketch. Nah, nanti langsung pindah sendiri. Dan di sini langsung pergi sketch. Nah, dari sini kita langsung ke menggambar. Kita pertama gambar kotak aja dulu biar lebih gampang. Di sini karena di sini sistemnya berbeda seperti AutoCAD, jadi kita gambar asal dulu. Kita tarik aja asal, baru kita ke Smart Dimension untuk mengubah ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita tulis 150. Di sini juga 150. Oke, udah. Setelah itu kita pencet checklist di sini. Habis itu pindah ke fitur. Habis itu ke extrude boss. Nah, di sini kita extrude boss terserah mau ukuran berapa aja, bisa kita naikin turunin, atau misalnya ada ketentuan ukuran kita bisa ketik di sini, kita ketik 100. Nah, habis itu checklist. Nah, misalnya disuruh bikin bolongan di sini, gampang. Pertama kita klik kanan di sini dulu di bagian mau kita gambar. Terus, nah di sini ada sketch, kita pencet. Nanti akan pindah ke bagian untuk menggambarnya. Kalau misalnya ngerasa cara ini yang kurang enak, tinggal pindahin posisi aja sesuai dengan keinginan kita. Habis itu kita di sini kita bikin lingkaran. Ukurannya kita taruh 5 aja biar nggak usah gede-gede. Jadi 10. Nah sini. Oke. Kecilan. Taruh aja 20. Oke, setelah itu kita punya checklist. Habis itu dari sini kita bisa ngelakuin lagi, misalnya butuh bolongan, butuh bulatan lebih besar, kita bisa ke offset entities. Nah, dari sini kita bisa bikin offsetnya bisa lebih luas, jadi kita ada dua lingkaran dan kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita, mau itu 15 atau 20, silahkan sesuai dengan apa yang kita mau gambar. Kita pakai 10 aja, habis itu kita lihat oke. Setelah itu jadi, kita pakai linear sketch. Habis itu, nah di sini kita pilih objeknya dulu, ini dan ini. Kita bisa ubah jaraknya dulu, ini 20. Bandingkan 30. Oke. Nah, di sini kita bisa ubah berapa banyak bulatan yang kita mau, bisa 3 atau 4. Kalau misalnya kita ingin ke atas, kita bisa ke y axis. Nah, di sini kan 1, kita tulis aja 2. Jadi bisa langsung bikin, atau kita tulis 3. Bisa langsung gitu. Nah, kita ini tulis 1 aja. Di sini kita bisa ubah derajatnya, mau 0 derajat, 180 derajat. Udah, habis itu pencet OK. Bulatan udah jadi. Habis itu kita ke fitur. Nah, kita bolongin bulatan ini, yaitu kita pakai extrude cut. Nah, pasti udah langsung ini. Kalau misalnya kurang yakin sama
arah ini bagian X tinggal kita tarik sampai tembus, di situ pencet oke. Nah, nanti semuanya langsung bolong. Selanjutnya kita di bagian Workman. Pertama kita ke 3D Sketch, lalu gambar bagian yang kita mau. Nah, di sini kalau di Workman ini kita harus tentuin arahnya sesuai dengan gambar yang kita mau, karena di sini memakai 3 arah, jadi kita harus tentuin. Kita bisa lakukan dengan tab. Nah, pertama kita bikin kotak lurus dengan ini. Nah, terus misalnya ini tinggal ubah arah ke bawah, jadi kita bisa gambar ini arah ke itu. Kita keluar dari sketch ini. Nah, kita balik lagi ke Workman. Nah, dari sini kita pakai pencet struktur member. Kita bisa pakai terserah mau square tube atau rectangle scope. Nah, di sini kita bisa menggunakan ANSI atau ANSI atau ISO. Kita pakai ISO aja, kita pakai square tube. Dan di sini kita pilih 20x20x2. Habis itu pencet group. Nah, pencet bagian mana yang mau kita bikin. Nah, terus misalnya kita di sini kita bisa pencet nih. Nah, kita pencet aja di grup. Nah, dia bakal ngebikin baru lagi. Setelah ini, misal di sini kelihatan bawahnya bolong, kita bisa gunain end cap. End cap ini bertujuan untuk bagian bawah ini tertutup, jadi tidak bolong. Nah, setelah itu kita bisa pasang guset di sini. Dengan mencet guset di sini, kita pilih bagian yang mau diguset. Nah, di sini muncul. Nah, di sini kita bisa ubah ukurannya sesuai dengan kemauan kita. Kita gunain 25x25. Jadi untuk seperti ini biar sama. Kita pencet oke. Nah, langsung bikin. Sekarang kita ke bagian sheet metal. Untuk sheet metal pertama kita kembali ke sketch lagi. Kita bikin bendanya. Oke. Dari ini kita pilih top plan dulu, baru bikin sketchnya. Kita bikin ukurannya sesuai dengan yang mau kita bikin. Nah, setelah itu baru kita kasih metal ke base pointer. Nah, di sini kita baru diket style ukurannya. Kita taruh aja 2 mili tebalnya. Setelah itu klik oke. Nah, baru terbentuk base nya. Nah, setelah ini kita bisa gunakan add frame. Nah, ini gunanya untuk nambahin besi buat yang miring seperti ini. Nah, di sini tuh bisa kita lihat di sini ada miringannya, dan kita bisa ubah tergantung di mana mau kita taruh letak bengkoknya. Terus kita juga bisa ubah dimensinya, mau tuh bisa dimensinya 10 mili atau 7 mili, tergantung kemauan kita. Nah, setelah itu kita oke. Nah, dia langsung berubah jadi seperti ini. Nah, di sini juga ada job itu gunanya untuk bikin bengkokan, tapi ukurannya tetap setinggi ini nih. Nah, tapi sebelum ini kita harus ke sketch dulu buat garisnya dulu, untuk garis bantunya di sini untuk bikin bengkokannya. Kita bikin dari sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sheet metal, kita ke job. Nah, dari sini kita pencet bagaimana yang mau kita job. Nah, di sini bakal kelihatan lah. Nah, di sini kita bisa ubah jaraknya berapa, mau 20. Nah, setelah itu pencet oke. Nah, dia langsung berubah jadi seperti ini. Nah, kita dari sini juga bisa pasang guset.
Di sini kita bisa kelihatan itu bagian gusetnya, terus kita bisa ubah ukurannya berapa. Dan di sini kita bisa ubah ini mau bentuk bulatan atau rata. Kita bulatan, setelah itu cek oke. Dari sini kita juga bisa bikin ventilasi, misalnya untuk udara masuk, kipas masuk. Ini kita sebelum kita sketch dulu, bikin bagian lubang kipas yang sesuai dengan keinginan kita. Apa sih jelas apa? Di sini kita tinggal gambar sesuai dengan yang kita mau. Nah, setelah selesai dengan yang kita mau, kita kembali ke sheet metal, kita ke fence. Dari situ, pertama kita pencet boundary, itu bagian yang mau kita bolongin, itu bagian luar sini. Bagian luar sini. Nah, bagian ini bolong. Nah, habis itu kita ke bagian rib. Rib itu bagian yang lurus seperti ini. Bagian lurusnya. Nah, di sini kita bisa ukur, bisa atur mau berapa besarnya. Kita taruh 2, biasanya itu 2 mili. Nah, untuk spar itu tuh bagian bulatan yang terluar, jadinya bagian yang tidak harus tertutup. Itu bisa kita ini. Dan yang fill in mode ini untuk semuanya tertutup. Setelah itu kita lihat oke. Nah, lubangnya jadi lubang fence-nya. Sekarang kita ke bagian simulation. Nah, yang pertama kita bikin new study. Dan di sini kita mau ngasih nama buat simulasinya. Sekarang kita pakai aja static 1, habis itu kita pencet oke. Di sini kita mulai dari apply material. Nah, di sini kita pakai cast carbon steel. Nah, habis kita pencet apply, habis itu close. Setelah itu pertama kita ke vector C4, habis itu kita ke fix geometry. Pilih bagian yang kita kunci atau bagian yang tidak gerak, yaitu kita pilih ujung sini. Habis itu oke. Yang kedua kita ke external load, ke bagian force. Nah, kita mau bagian ujung sini nih yang ke dorong, tapi di sini kita masih arahnya tuh ke bawah tuh, ke samping, ke bawah. Kita mau ke bawah. Nah, dari ini kita pilih ke self direction. Terus itu mencet ini. Nah, misal panahnya belum muncul, kita ke sini, ke force. Biasanya ini suka nggak ngasih tahu dia, nggak mau ini, kita nggak mau ini. Jadinya setelah ini kita pencet dulu force-nya, baru bisa kita lihat baru panahnya ke bawah. Kita taruh di sini 200 Newton. Nah, setelah itu oke. Nah, habis ini kita ke mesh. Kita pilih create mesh. Nah, di sini kita terserah kita mau ke fine atau ke coarse. Nah, kita ke fine. Terserah kita mau sini aja. Dari situ kita oke. Nah, nanti setelah ini selesai loadingnya, nah nanti berubah jadi gini. Habis itu run di study. Nah, setelah ini loadingnya selesai, kita bisa lihat nah bentuknya. Nah, bagaimana yang terisi. Nah, setelah ini kita bisa namain lagi result baru. Dari situ kita ke sini, ke new plot. Habis itu ke factory of safety. Tinggal habis itu pencet oke. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, habis ini kalau semuanya udah, kita ke report. Nah, nanti dari report ini semuanya bakal dijadiin ke data-data untuk dimasukin ke Microsoft. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.